Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Daring Bahasa Indonesia. Kali ini untuk kelas 10 kita lanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu tentang pembahasan tentang teks anekdot. Nah, minggu lalu sudah baru jelaskan tentang teks anekdot. Kali ini lanjutannya. Bagaimana sih cara langkah-langkah penulisan teks anekdot? Jadi yang pertama itu kita menentukan topiknya. Jadi topik adalah ide cerita atau gagasan cerita atau dasar cerita, apa yang akan diceritakan. Jadi misal topiknya orang miskin yang mencuri gitu. Itu topiknya, gagasannya, idenya ya. Lalu yang kedua, mencari bahan referensi. Bahan yang diperoleh bisa berupa buku, majalah, koran, internet, observasi dan imajinasi. Nah, ini bisa kita gunakan mencari bahan referensi ini. Misal kita tadi topiknya orang miskin yang mencuri. Jadi bahan referensinya ya berupa kita bisa lihat, observasi, kita cari di internet pencuri itu seperti apa, kita lihat dia miskin pasti ya, terus kebutuhan dasar yang kurang, misal contohnya seperti itu, referensi itu bisa kita gunakan. Nah, lalu yang ketiga, menentukan pesan yang akan disampaikan atau sindiran yang akan disampaikan. Jadi pesan yang akan disampaikan bisa tersirat atau implisit, tidak terlihat maupun tersurat atau eksplisit. Jadi mohon maaf, yang tersirat itu yang ada, yang terlihat. Sedangkan yang eksplisit itu atau yang tersurat itu yang tidak terlihat. Nah, jadi misal contohnya katakanlah kebenaran, terus perhatikan kehidupan orang miskin, kesenangan sesaat akan menghancurkan masa depan. Nah, itu pesannya. Kita ambil nanti contohnya. Itu contohnya pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya katakanlah hal kebenaran, terus jujur ya contohnya. Perhatikan kehidupan orang miskin, terus kesenangan sesaat akan menghancurkan masa depan. Nah, untuk pesan ini bisa kita tadi ya dari referensi pun kita bisa menarik kesimpulan pesan yang ingin kita sampaikan. Oke, next berikutnya menentukan unsur lucu atau konyol. Nah, jadi unsur lucunya ibu yang memuji tindakan anak yang salah. Nah, itu mencuri itu kan adalah kegiatan yang salah tapi dipuji. Nah, itu kan hal yang konyol atau istilahnya aneh gitu kan. Nah, berikutnya menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdotnya. Nah, kita buat draftnya atau garis besarnya terlebih dahulu, kerangkanya, tapi sesuai dengan struktur. Contohnya misal seperti ini udah baru berikan contohnya. Abstraksi, di sebuah desa tinggallah seorang ibu dan anaknya. Lalu ada orientasi, keluarga itu sangat miskin, mereka kelaparan. Krisisnya, ibu memuji tindakan Hasan mencuri. Reaksinya, Hasan babak belur diajar massa. Kodenya ibu menangis. Nah, oke, next kita langsung setelah menentukan alur atau membuat draftnya seperti ini, kita bisa mengembangkan teksnya. Nah, dikembangkan. Di sebuah desa hiduplah seorang janda anaknya dengan anaknya. Tidak ada kepulan asap di dapur. Jadi tadi ya dari kemiskinan, topiknya tadi orang miskin yang mencuri, terus orang Hasan sangat lapar, ia pun pergi dari rumah. Siapa tahu ada orang yang belas kasih terhadap dengan memberi makan kepadanya, tapi tak seorang pun yang balas kasih kepadanya. Akhirnya akhirnya Hasan punya akal panjang, yaitu mencuri buah durian milik tetangga yang kikir itu. Nah, di sini ada pesannya, mulai masuk pesan. Karena apa namanya? Tadi pesannya bahwa orang miskin ya harus diperhatikan. Nah, kikir dia pulang, jadi dia ada yang disindir bahwa orang kikir. Dia pulang ke rumah membawa sebuah durian. Ibunya pun senang melihat kedatangan Hasan yang membawa makanan. Ibunya pun memuji tindakan Hasan. Lain kali lebih banyak ya nak. Tidak hanya satu, katanya ibu dengan polos. Nah, lalu masuk reaksi, waktu terus berjalan tapi tetap tak ada sesuatu yang bisa dimasak oleh ibu Hasan. Hasan teringat buah durian. Hasan pun pergi ke kebun, diambilnya dua buah durian tapi naas bagi Hasan. Warga sudah menghadangnya. Hasan dihakimi oleh massa. Ini bukan keinginan saya, tapi keinginan ibuku. Hasan menjerit kesakitan. Bagaimana warga, kita lanjut hukuman. Dihajar. Terus kodenya, setelah warga selesai melampaikan amarah, meninggalnya ibunya datang memeluk, tapi Hasan malah memukul ibunya. Ibunya jatuh tersungkur ke tanah. Kenapa ibu dulu tidak memarahiku ketika aku mencuri pertama kali gitu. Jadi nah, intinya mencuri itu ya tidak baik ya. Terus walaupun dia mencuri ya tetap mencurinya di orang yang kikir ya. Orang kikir itu orang pelit gitu. Tapi tetap tidak boleh mencuri. Oke, next.
Nah, setelah itu kalian susun tadi, kalian kembangkan dari draft itu, draft teksnya, dari struktur, terus kalian kembangkan teksnya seperti tadi yang nomor 6. Terus kalian yang ketujuh menyunting. Menyunting ini mengoreksi teks yang sudah dibuat. Jadi koreksi teks berdasarkan kesesuaian isi dengan topik, kaidah dan bahasanya. Jadi sudah sesuai belum antara alurnya ini, sudah sesuai dengan topik apa belum, kaidahnya untuk kebahasaannya seperti apa. Yang terakhir 8, merevisi. Jadi pada tahap ini penulisan menulis ulang teks yang sudah disunting atau dikoreksi, karena menyunting itu kan ada yang dicoret-coret ya. Oh, ini enggak pas, ini dicoret. Kecuali kalau kalian memang menulisnya diketik atau menggunakan laptop, itu bisa langsung dihapus gitu. Terus yang 9, mengedepankan ide. Jadi teks yang sudah dibuat dikedepankan dulu atau ditinggalkan dulu. Setelah beberapa jam teks yang sudah ditulis, bacalah apa masih ada yang salah atau sudah sesuai dengan harapan. Kalau masih ada yang salah, perlu diperbaiki lagi atau dibenahi. Nah, yang terakhir memberi judul. Jadi teks kalian yang next doc tadi diberi judul. Misal tadi pencuri ya, misal si pencuri yang naas atau apa, misal judul seperti itu. Oke, untuk penjelasan yang kali ini sudah selesai. Pesan Pak Heru, jangan lupa belajar. Untuk kelas 10 silakan aktiflah dalam bertanya kepada guru kalian, karena semakin kalian aktif semakin bagus nilai kalian dan semakin mengerti diri kalian. Jika kalian paham, tanyakan ke guru kalian masing-masing. Tanyalah dengan adat sopan santun yang baik, dengan gunakan bahasa yang baik pula. Sebutkan nama kalian, kelas, dan ingat jam bertanya jangan sampai melebihi jam 9 malam atau ya maksimal jam 9 lah. Seperti itu. Jadi untuk kelas 10 pesan Mbak Heru, tetap semangat belajar dan jangan kendor, karena keaktifan kalian menentukan kesuksesan kalian. Oke, dan satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Tetap menggunakan masker, siapkan hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan, saling menjaga jarak, dan ingatkan keluarga kalian masing-masing bahwa pandemi COVID masih merajalela. Semoga pandemi tetap segera berakhir dan kita bisa tatap muka. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.